Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Alhamdulillah, di Jumat pagi yang sejuk dengan penuh dengan barokah ini, insyaallah kita kembali diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi salah seorang daripada kekasihnya, salah seorang daripada wali Allah. Semoga dengan hadirnya kita pada pagi hari ini semata-mata karena cinta kepada beliau, tidak ada yang lain. Kalau Allah Ta'ala mengumpulkan kita dengan mereka, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Sayyidil Imam Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amadana bimadadil wafir fid darain amin. Wa qad ibtala Allah Ta'ala bihikmatih wa wujud minnatih al-fuqara alladhina laysu bisadiqin bi'idhari ma kamanuhu minar raqbah wa asarruhu minasyuhrah fabtazalu anfusahum li'abna'i dunya mubasitina lahum muwafiqina lahum ala ma'aribihim madfu'ina an abwabihim fatara al-wahid minhum yatazayyan kama tazayyana al-arus. Ini Imam Ibn Athaillah kali ini beliau ingin mewanti-wanti kepada kita bahwa ada di antara mereka itu yang customnya seperti ulama, yang casingnya seperti ulama. Mungkin dia menggunakan imamah, mungkin dia memanjangkan jenggotnya, mungkin dia menggunakan jubah, menggunakan rida, dan seterusnya. Apalagi pakai tongkatnya, kalungan tasbih, dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala, ini kata beliau ya, Allah Ta'ala ibtalallah, Allah Ta'ala itu kadang memang menguji ya mereka yang ditakdir oleh Allah menjadi fakir, tapi alladzina laysu bisadiqin, tapi mereka fakir, mereka alim sebetulnya, tapi mereka nggak tulus. Allah uji dengan apa? Allah nampakkan apa yang selama ini mereka inginkan dalam hati mereka, apa yang selama ini mereka simpan daripada keterkenalan. Jadi mereka itu selama ini ngempet, kok fakir terus. Mereka ngempet, kok selama ini kurang dikenal sama orang. Nah, ini ibtila dari Allah, kata Imam Ibn Athaillah. Apa solusinya? Fabtazalu anfusuhum li'abna'i dunya. Solusi yang mereka pandang, mereka menyerahkan diri mereka untuk diperalat, untuk dikontrol oleh abna'i dunya, orang-orang kaya daripada ahli dunia. Mubasitina lahum. Wah, sangat ramah sekali kalau dengan mereka. Masya Allah, alhamdulillah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sangat ramah. Muwafiqin lahum ala ma'aribihim. Bahkan supaya bagaimana mereka ini menjadi cepat kaya, bagaimana mereka ini cepat dikenal, viral kalau zaman sekarang, mereka selalu mencocoki apa yang diinginkan oleh abna'u dunia tersebut. Kamu pengen apa? Oke. Halal jadi haram, haram jadi halal. Padahal mereka tadi itu madfun anak-anak babi, mereka itu orang yang mereka mengira ketika diangkat oleh abna'u dunia, mereka itu mulia, padahal justru ketika orang-orang abna'u dunia memandang ulama-ulama seperti itu, yang mereka merasa dirinya ulama, tapi ternyata karena Allah menguji mereka, akhirnya mereka menampakkan tamak gitu ya, pengen jabatan, kemudian pengen dunianya. Mereka ini sebenarnya tertolak dari pintu-pintunya mereka, karena ulama para abna'u dunia ini memandang mereka, oh ya enggak ada bedanya sama yang lain, sehingga kamu bisa memandang mereka tadi itu menghiasi dirinya sebagaimana seolah-olah seorang pengantin. Ya apa caranya di ini semaksimal mungkin. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini, bahkan kadang pakai imamah, masya Allah, kayak sebesar talam kadangnya, besar sekali. Nggak tahu berat apa enggak itu. Jubahnya, tongkatnya, wah. Padahal mungkin, mohon maaf, imamahnya mungkin nggak bersanad, nggak tahu dari mana itu dia mengambil sanad. Tapi sudah seperti itu tadi. Dia selama ini sudah ngempat, harusnya kalau dia itu tahan, dan harusnya jika dia itu berusaha dengan ikhtiarnya sendiri,
maka insya Allah dia akan selamat. Makanya kenapa sih kok para ulama itu selalu mengingatkan, para ulama khususnya ini ya, para ulama, para pendakwah, para kiai, para habaib, untuk berusaha, untuk bekerja. Kenapa? Karena agar dia tidak ada memiliki keinginan untuk mendapat apa yang diberikan oleh orang. Loh, jangan kita kira mereka yang kita hadiri hallnya itu para habaib, para aulia yang besar-besar itu, Habib Soleh Tanggul misalnya. Habib Soleh itu berdagang, Habib Soleh itu kerja. Bahkan dikatakan beliau juga pernah menjual peniti dan lain sebagainya. Habib Ja'far bin Syaikhan, Habib Abu Bakar, dan para habaib yang besar itu mereka tuh berdagang, mereka tuh bekerja. Bukan apa yang pertama, kalau kita nisbatkan seperti apa yang di hati manusia seperti kita pada umumnya, yaitu supaya selamat, supaya nggak mengharap. Kalau mereka sudah lewat hal itu, mereka sudah lewat. Tapi bagaimana kemudian mereka ingin mengajarkan sebetulnya kepada kita bahwa ikhtiar atau berupaya bekerja apapun profesinya itu perkara yang mulia. Mereka pun melakukan itu. Mereka ingin menunjukkan itu. Sehingga kita lihat bagaimana para ulama, para aulia, termasuk para kiai, para habib yang ada di zaman sekarang, rata-rata mereka memiliki usaha di samping dakwahnya tadi itu. Sehingga bukannya mereka mengharap pemberian orang, mereka memberi kepada orang lain. Mereka membagi untuk orang lain. Misalnya Habib Taufik sekarang ini. Kita kalau lihat ini kan Habib Taufik kan ceramah setiap hari di mana-mana. Beliau punya toko parfum, beliau punya toko pakaian, beliau punya toko kitab. Beliau juga berbisnis. Nah, beliau juga punya usaha gitu loh. Nah, para kiai-kiai kita sering melihat itu. Bagaimana kemudian membuka kios-kios, membuka warung. Nah, gak terlalu mewah kadang, tapi barokah. Nah, kenapa kok seperti itu? Mbah Mun juga ya, Kiai Haji Maimun Zubair, beliau juga sering mengingatkan itu yang kita lihat. Kok apapun profesi, jika profesimu itu sebagai pendakwah, kiai, jadi habib, maka jangan lupa untuk berusaha. Ada ikhtiar, bekerja, berpenghasilan. Karena dikhawatirkan kayak gini. Sehingga disebutkan juga kadal faqru an yakuna kufran. Loh, kefakiran ini kalau tidak dihadapi dengan tepat bisa menjerumuskan kepada kekufuran, bukan hanya kemaksiatan ya, kekufuran. Nah, memang berapa yang kita saksikan, Masya Allah, misionaris kristenisasi itu misalnya ke desa-desa. Ya memang kesalahan juga kita sebagai kaum muslimin yang kadang kurang peka terhadap saudara kita. Berapa banyak itu yang di pelosok-pelosok, mereka miskin, kekurangan, nggak bisa makan. Dikasihlah Indomie 1 dus misalnya, dikasihlah sembako, tapi dengan catatan keluar dari Islam. Mereka berpikir loh, selama ini nggak dibantu, selama ini nggak, mana saudaranya? Lah ini tiba-tiba baru datang sudah ngasih segala macam, keluarlah mereka daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi dan banyak. Itu terjadi. Nah, kadal faqru an yakuna kufran. Apalagi itu kalau kita sebagai orang awam berbahaya ya, apalagi kepada ulama. So, kefakiran bukan sebuah aib, tapi ketika orang menghadapi kefakiran dengan nggak tepat, ya seperti tadi nih, Allah menguji mereka dengan menampakkan apa yang selama ini terpendam daripada keinginan dunia, dan apa yang selama ini mereka sembunyikan daripada keinginan masyhur, syuhur. Akhirnya seperti ini. Mereka duduk di pintunya abna'ud dunya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang mereka perhatikan adalah bagaimana penampilan zahir mereka. Mereka lupa untuk memperbaiki batin mereka tadi itu. Sehingga jauh penisbatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Athaillah, seandainya dia tadi itu tulus kepada Allah, maka dia akan dikatakan Abdul Kabir. Dia ini adalah seorang hamba Allah yang besar. Namun ketika mereka berbelok karena gak tahan tadi itu, karena mereka juga tidak berupaya mengharap pemberian, akhirnya mereka sekarang dipanggil sebagai Syekhul Amir, gurunya pejabat. Nah, guru pejabat ini wallahu a'lam seperti apa. Ulaikal kadzibuna 'ala Allah. Bahkan Imam Ibnu Athaillah mengatakan mereka inilah orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan lebih dari itu, mereka ini orang-orang yang menjauhkan orang daripada menemani para wali. Mereka menyebabkan orang-orang enggan untuk dekat dengan orang-orang soleh, dengan para wali. Kenapa? Karena mereka melihat, orang awam melihat wali ini ya model seperti ini. Karena mereka melihat orang soleh ini ya seperti ini. Nah, seperti mereka yang bergantungan kepada pintu-pintu ahli dunia. Nah, mereka menyaksikan, oh, tidak ada wali itu. Apa wali kayak bulan ini? Ya, gitu lah. Akhirnya orang menyaksikan, aduh, tidak ada wali itu. Apa wali kok senang dunia? Apa wali kok senang jabatan? Nah, jadi mereka ini menjauhkan orang daripada para walinya Allah. Karena sebab mereka, fahum hujubu ahli tahqiq. Mereka adalah hijab-hijabnya ahli tahqiq. Wasuhub syams ahli taufik. Mereka adalah ibarat awan daripada mataharinya ahli taufik. Taufik yang harusnya turun untuk umat manusia, nah, dia ini jadi awan ya, ketutup, ya mendung jadinya, nggak terang. Mereka mengaku-ngaku dengan lisan mereka, saya ini gini, saya ini mimpi Raden ini, aduh, tidak karu-karuan ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kata Imam Ibn Athaillah, alam yasma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala, apakah mereka nggak dengar firman-Nya Allah, liyas ala sadiqina an sidqihim. Allah kelak akan mempertanyakan kepada orang-orang yang merasa dirinya tulus tentang ketulusan mereka, benar nggak dia ini sama Allah. Nah, kata beliau, jika orang yang tulus saja ditanya oleh Allah tentang ketulusannya, maka apakah Allah meninggalkan orang yang mengaku-ngaku tulus? Nah, orang yang tulus, para aulia, akan Allah tanya tentang ketulusan hati mereka. Nah, kalau yang tulus saja ditanya, apalagi yang mengaku-ngaku? Apakah mereka tidak mendengar firman Allah? Qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan, amalkan semau kalian. Ketahuilah bahwasanya Allah akan melihat amal kalian, begitu pula Rasul, begitu pula seluruh kaum mukminin, yakni yang sekarang di alam barzakh, menyaksikan apa yang kita perbuat. Kemudian wasatraduna ila alimil ghaibi wasyahada fi nabikum bima kuntum ta'malun. Kelak semua akan dikembalikan kepada Sang Tuhan yang mengetahui alam ghaib dan alam syahada, kemudian akan diberitahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat. Ya. Sehingga fahum fi idhari zayyi shadiqin. Mereka ini secara zahir penampilannya orang-orang yang shadiq. Oh, kami inilah orang yang mulia, kami inilah orang yang membela agama, kami ini orang yang membela Nabi. Wa amaluhum amalul mu'ridin. Tapi jika kita lihat amalnya mereka saja, jangankan hati mereka, amalnya mereka saja, perkataan mereka saja, adalah perkataan orang yang dihijab daripada Allah, orang yang terhijab daripada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau pernah menyatakan, kelak pada akhir zaman akan muncul beberapa orang yang mereka menukar agama dengan dunia. Yalbasuna linnas juludatan minal lin. Mereka menggunakan pakaian seperti pakaian bulu domba yang sangat lembut sekali. Wah, pakaiannya Masya Allah, pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, pakai rida, pakai tongkat, kalungan tasbih tadi itu ya. Kemudian lisan mereka lebih manis daripada gula. Tapi wa qulubuhum qulubu dhi'ab. Namun hati-hati, hati mereka ini hati serigala. Maka Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka, Abi yaghtarun, apakah dengan namaku kamu itu tertipu? Am alayya yajtari'un, atau kamu berani dengan saya? Fabi halaftu, maka dengan namaku engkau bersumpah. Wallahi, demi Allah, demi Allah. Lau asana ala ulaik minhum fitnah, tada'al halim minhum hayran. Jika terus seperti itu, akan aku utus kepada mereka itu fitnah yang menjadikan orang yang pintar itu menjadi bingung. Al-Imam Ibn Athaillah dalam hikmah yang lain beliau mengatakan, kullu kalamin yabruz wa alaihi kiswatul qalb alladhi baraza minhu. Jadi orang itu sebetulnya dari kalam itu kelihatan isi hatinya. Nggak perlu kasaf-kasafan, nggak perlu
bagaimana seorang wali melihat orang dari ucapannya itu loh. Kata Imam Ibn Athaillah, tidaklah seseorang itu berucap, melainkan kalimat yang diucapkan itu dibalut oleh apa yang sebenarnya ada pada isi hatinya. Jadi ketika yang diucapkan ini ucapan yang baik, ya karena memang hatinya sedang baik, hatinya baik. Ketika yang diucapkan ini ujaran kebencian, ujaran fitnah, ujaran menjelekkan orang, ya karena memang hatinya seperti itu. Mau dia seperti apapun, siapapun dia. Siapapun dia. Maka dari itu, ya kita perlu hati-hati ya, apalagi di zaman sekarang ini. Ya di zaman yang sebetulnya bukan hal yang baru. Karena nggak bosan-bosan mengingatkannya kondisi yang seperti sekarang ini. Bagaimana para habaib kemudian berusaha dimusuhi, berusaha dihinakan, berusaha difitnah, ditikam nasabnya. Ini kan menikam nasabnya orang lain. Sama kayak kita orang ini dari tempat yang jauh, misalnya pergi ke sebuah daerah, loh ini bukan anaknya ini bukan cucunya ini loh, ini apa ini ya? Orang datang dari mana, kemudian menikam nasabnya orang, menyala-nyalakan nasabnya orang yang sudah masyhur. Nah, apakah harus kemudian dituliskan? Loh, sudah masyhur kok dituliskan. Dituliskan itu sehingga kemudian bisa untuk dipegang menjadi apa? Menjadi pegangan gitu loh. Misalnya masyhur di sebuah daerah ini, fulan anaknya fulan, anaknya fulan, anaknya fulan, turun temurun sudah tahu. Kemudian ada yang menyalahkan hanya gara-gara ada orang menulis fulan ini anaknya bukan 4, cuma 3, karena yang dia tahu 3. Padahal ada anak lagi. Dan itu sak kampung tahu fulan anaknya fulan. Gara-gara ini kemudian mau ya ini siapa? Menggugurkan ini siapa? Apalagi jika itu tersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai seorang yang melihat ini, sikap yang terbaik bagi kita adalah diam. Kenapa? Karena gini, kalau seandainya mereka para habaib itu ternyata berbohong, mereka bukan anak keturunannya Nabi, ngaku-ngaku anak keturunannya Nabi. Mereka itu ya para wali, para gurunya, para ulama yang mereka berkorban. Seandainya mereka itu berbohong, maka mereka masuk neraka. Seandainya mereka berbohong. Dan kita nggak ada ruginya jika kita diam. Mereka yang mengaku jika mereka bohong. Tapi masalahnya kalau seandainya, dan bukan seandainya, mereka itu anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selama hidup kamu caci maki, kamu fitnah Yahudi misalnya, benar lucu ya, dituduh ini dan itu, kamu mengajak orang untuk memusuhi dia, menghentikan dakwahnya. Bagaimana kamu kelak menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu menghadap Nabi pakai wajah kayak apa? Loh, anak turunnya loh kamu seperti gitu kan? Bagaimana engkau menghadap Sayyidah Fatimah? Bagaimana kamu menghadap Sayyidina Hasan dan Husain? Ada satu cerita ini sebetulnya nggak perlu dibahas ya. Cuman ada satu cerita yang menarik, yang mau diambil, yang nggak percaya nggak apa-apa. Ada satu ketika ada orang itu, dia punya hajat, dia niat kalau hajatnya kabul, dia akan memberi makanan, berkat lah kalau zaman sekarang ini, kepada seluruh anak cucunya Nabi. Nah, akhirnya dikabul, dia bagi itu, kecuali satu orang. Nah, satu orang ini tidak dibagi. Kenapa? Karena nggak pernah hadir majelis. Aduh, ndak wis nih, yang ini, kalau saya yang ini ndak saya kasih wis. Kenapa? Percuma, mending ngasih yang lain saja. Masih yang hadir majelis dan sebagainya. Sudah, dia tertidur. Ini disebutkan dalam kitabnya Habib Alwi bin Abu Bakar bil Fiqih. Anak ada kitabnya. Akhirnya sudah dia tidur, biasa malam hari. Pada malam harinya dia melihat seperti sedang terjadi kiamat. Kemudian dia bingung, dia takut. Kemudian melihat Nabi SAW dengan putrinya Sayyidah Fatimah. Akhirnya orang ini spontan manggil Sayyidah Fatimah, minta tolong. Nabi pun menyaksikan hal tersebut. Sayyidah Fatimah mendengar, tapi nggak mau ditoleh.
Nangis orang ini, semakin payah, semakin sedih. Ditanya sama Nabi, kenapa ya Fatimah? Kau udah toleh kenapa? Sayyidah Fatimah noleh kepada orang itu mengatakan, kenapa cucuku yang itu kok gak kamu kasih juga? Apa salahnya dia? Apakah ada kurangnya dia kalau nggak ikut majelis? Apakah terus putus dariku? Gara-gara hanya nggak ikut majelis. Pagi beliau takut, langsung didatangi dan diperbaiki hubungannya. Ketika Habib Alwi bin Abu Bakar Bilfaqih, beliau ini seorang wali besar di zamannya. Beliau wafat dimakamkan di Sumeneb, karya beliau banyak. Ketika beliau menukil cerita seperti itu, kalau beliau berbohong, beliau tahu konsekuensinya. Dan beliau seorang wali. Bohong ini konsekuensinya laknat ya, nggak main-main. Laknatullah alal kadzibin. Mungkinkah orang yang dilaknat oleh Allah kemudian dipilih menjadi walinya? Kemudian dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang bahkan setelah wafatnya pun pengaruh untuk kita. Ini Habib Abdul Qadir ini wafat sudah lama beliau. Tapi bagaimana beliau masih ngefek, selalu ngefek untuk kita. Bagaimana kita berziarah kepada beliau. Bagaimana kita bahkan mengkaji kitab pada pagi hari ini. Nah, ini barokah daripada beliau. Sehingga satu-satunya solusi untuk kita di zaman sekarang cukup diam. Apapun yang mereka katakan, kita diam. Kalau mereka salah, seandainya mereka salah ini, mereka yang menanggung. Tapi seandainya mereka benar, minimal kita tidak pernah terucap dari lisan ini mencaci maki mereka, menuduh mereka macam-macam. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.